Deddy Mulyadi penjarakan korupsi dana hibah, pada masa gubernur yang lalu, yaitu sebelum Kang Deddy jadi gubernur. Makanya Kang Deddy stop dulu, dana hibah. Hari kemarin, Kamis tanggal 12 Juni 2025, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tim Tipikor, Ditsus Kejati Jabar, telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka atas nama DNH, DR, dan EM yang ditahan di Rutan Kelas 1 Bandung selama 20 hari dari tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 1 Juli 2025. Dari 3 tersangka yang dilakukan penahanan, ada 1 tersangka yang tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan telah dilakukan penahanan dalam perkara kebun binatang, yakni atas nama tersangka YI. Kasus korupsi dana hibah pramuka ini berapa nominal kerugian negaranya? Kerugian keuangan negara dugaannya sebesar kurang lebih 6,5 miliar. Itu dari tahun anggaran berapa aja? Dana hibah tersebut dari tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadi lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan ke dongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag. Gak ada, semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Ajengan ada teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niat yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh? Bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisanawiyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh
Jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta, senang. Dengan para forum atau organisasi kepala sekolah se-Jawa Barat. Dari NU-nya ada, dari Muhammadiyah ada semua ceritanya. Tuntutannya apa? Tuntutannya kemarin itu satu, cabut surat pemberitahuan Disdik itu. Kenapa? Karena itu yang sampai detik ini dijadikan senjata lah gitu ya sama masyarakat untuk mengambil paksa ijazah yang masih ada di sekolah walaupun mereka punya tunggakan. Terus kemudian yang kedua tuntutannya adalah agar BPNU segera dicairkan gitu ya, dengan tanpa mengikat dengan sesuatu hal yang lain atau menjadi syarat pencairan BPNU itu dengan mengeluarkan ijazah. Cuman dua itu kemarin. Nah, akhirnya DPRD akan berkirim surat resmi atas nama lembaga ke gubernur. Walaupun sampai saat ini memang belum ada, gitu ya, belum ada jawaban atau kepastian hukum maunya gimana Pak Gubernur. Setelah surat salah satu syarat pencairan BPNU itu adalah dengan pernyataan sikap setiap masing-masing kepala sekolah mau mengeluarkan ijazah pun dianggap kurang memandang. Ini bila perlu nanti kita kumpulkan lagi wawancara. Ada lagi tahapan selanjutnya yaitu yang bersifat intimidatif ceritanya ke sekolah. Apa itu? Ya udah, kalau nggak mau di ini juga, contoh sekolah-sekolah besar ya yang merasa bahwa nggak masalah lah nggak dikasih bantuan juga masih mau jalan. Akhirnya mereka mau dicabut izin sekolahnya. Nah ke situ sekarang deh Kang. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lucu di DPRD Provinsi Jawa Barat. Salah seorang anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB, yaitu Bapak Maulana Yusuf Erwinsa, itu menyinggung, seakan-akan memberikan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa ada gubernur yang maunya dipanggil raja. Mungkin apa yang dikatakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsa ini salah satunya mungkin menyindir ya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tetapi yang paling menarik bagi saya adalah pernyataan bahwa para anggota DPR adalah waliullah. Luar biasa menganggap dirinya sebagai waliullah. Saudara-saudaraku, waliullah adalah orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan dan ketakwaannya. Sejatinya Pak Maulana Yusuf ya coba mengkaji lah ciri-ciri orang yang boleh dikatakan atau boleh diberi label sebagai waliullah. Salah satunya di dalam Al-Quran ya banyak dinyatakan bahwa ciri seorang waliullah adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, tapi pada dirinya ada rasa takut. Bahwa pada dirinya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Coba sekali-kali buka di Al-Quran ya. Ada yang menjadi ciri seorang waliullah adalah orang yang tidak pernah takut dan orang yang tidak pernah bersedih. Pertanyaannya, kenapa ketika anggaran hibah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat, para anggota dewan seolah-olah takut kehilangan? Mengapa ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat mengurangi anggaran-anggaran yang tidak penting, mereka bersedih? Lucu.
ketika mereka menamakan diri seorang atau anggota DPR ini sebagai waliullah. Pak Maulana Yusuf, mari kita baca ya salah satu ayat di Al-Qur'an ya, bahwa ciri waliullah adalah orang yang dicintai Allah karena dia ketakwaannya. Orang yang dicintai Allah karena dia tidak merasa takut menegakkan yang benar. Seorang waliullah, orang yang tidak pernah bersedih meskipun dia tidak mendapatkan gaji yang tinggi. Boleh jadi hanya orang-orang yang istiqomah bekerja di jalan Allah, orang-orang yang istiqomah bekerja karena Allah. Boleh jadi mereka yang tidak menyebut dirinya waliullah, boleh jadi mereka adalah waliullah yang sebenarnya. Mereka bekerja untuk Allah dan mereka lillah karena Allah dalam segala hal kehidupan. Semoga kita mendapatkan wakil-wakil rakyat yang betul-betul amanah dan bukan wakil rakyat yang memberikan stempel dan julukan kepada dirinya seorang waliullah yang sesungguhnya berbalik dan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya. Jawa Barat.